Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar di time frame daily, di mana candle terbentuk di hari Senin adalah long legs doji ataupun spinning top, menggambarkan di mana buyer dan seller di sini sama-sama kuat ya. Meskipun kita tahu di mana previous daily high membuat high baru ya, khususnya di hari Senin kemarin lebih tinggi dan low-nya juga lebih tinggi, berada di 104.11 sampai dengan 104.57. Cuman saya melihat dengan area yang sudah saya tandain ya dari sisi batas breakout di 104.42 sampai dengan 104.01, di mana body candle belum mampu berhasil keluar daripada zona area tersebut dan candle masuk lagi ke dalam daripada range. Artinya ya sampai dengan saat ini ya pergerakan indeks dolar masih berada dalam area range atau membentuk pola build up atau masih konsolidasi. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Nah, untuk time frame 4 jam di mana target di posisi 104 ya, poin 47 sampai dengan 104.57 berhasil sampai di posisi ini, cuman tidak mampu sekali lagi berhasil break dan terjadi dorongan impulsif bearish sentuh area order block, kemudian dia berlanjut naik dan juga kenaikannya berada dalam area range ya. Tentunya dengan kondisi seperti ini memperpanjang pergerakan dari indeks dolar secara keseluruhan masih berada dalam area konsolidasi. Target atas saya masih sama, berada di 104.83 ya, untuk yang paling terdekat. Cuman apakah hari ini akan menunjukkan negatif atau pelemahan ya dari sisi pergerakan saat ini? Yang perlu diperhatikan adalah candle terakhir ya, di sisi ini membentuk area fair value gap. Ini berpotensi menurut saya kuat akan ada dorongan seller dari sisi ini. Tapi ya tetap harus diperhatikan apakah terkonfirmasi ya, adanya single pattern, double pattern, atau triple pattern, karena setelah ada bearish engulfing ada perlawanan bullish engulfing. Harusnya sih potensinya masih memungkinkan untuk bergerak bearish ya menuju area order block kembali. Ya, minimal tentunya dengan kondisi seperti ini saya melihat untuk indeks dolar masih berada dalam area range. Oke. Nah, ini kita akan lihat ya sejauh mana pergerakan di time frame daily ini bisa merubah untuk khususnya hari Selasa, karena ada dua data high impact yang akan rilis, baik itu CB Consumer Confidence dan JOLTS Job Opening. Tentunya sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar secara keseluruhan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar. Dan ketika marketnya berada dalam area konsolidasi, tentunya untuk Euro GBP biasanya tidak bergerak secara signifikan. Sekarang kita akan membahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD Anda bisa lihat juga posisi candle ditutup candle bullish, masuk lagi dalam area range. Tentunya pengaruh dorongan bullish engulfing yang terjadi di minggu kemarin ini masih sangat kuat ya, karena beberapa pergerakan setelah terjadinya bullish engulfing, konfirmasi adanya dorongan bullish, batas breakout dari sisi 1.07.815 ya, di sisi ini belum berhasil di breakout juga. Artinya ya masih kuat untuk dia bergerak bullish. Dan kalau kita perhatikan di mana market sampai saat ini juga masih konsolidasi ya, dan bergerak secara range dari 1.07815 sampai dengan 1.08273. Kita lihat di time frame 4 jam. Skenario kita kemarin fokus dari sisi area fair value gap ya, di sisi ini. Anda bisa perhatikan yang berkisaran antara 1.08205
sampai dengan 1.08062. Dan karena kita lihat dorongan bullish engulfing yang sangat besar ya terjadi di pukul 12 siang di sesi Eropa ya, pembukaan di sisi ini momentumnya sangat kuat bullish, dan setelah itu market ada pembentukan long legs doji dan tidak begitu signifikan. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini untuk kita lihat di time frame aja memang masih belum cukup kuat ya untuk memberikan apakah nantinya akan bergerak bearish sesuai dengan target kita kemarin. Saya sih melihatnya market karena masih berada dalam area range ya, berada dalam zona konsolidasi, memungkinkan sekali dia akan menguji sisi atas, menguji sisi bawah. Itu yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat dari beberapa hari ini marketnya memang bergerak secara range. Saya coba untuk gunakan metode area support dan resisten ya dari sisi ini, high to low. Oke, seperti ini. Sebentar, saya akan tandain dulu ya, seperti ini ya. Oke, saya masukkan dulu ya, di atas daripada 1.08233 sampai dengan 1.08389 ya. Ini adalah area resisten yang tentunya ketika menuju level tersebut tinggal dipantau aja apakah nantinya terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan momentum terjadinya penurunan. Yang kedua adalah area supply area support ya, maksud saya berkisaran dari 1.07608 sampai dengan 1.07764. Kalau di situ juga ada konfirmasi adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar, bisa buy. Oke, jadi seperti ini. Selama market tidak breakout di atas resisten ya, kalau break di atas ini ya tentunya dia akan bergerak naik menuju liquidity di posisi 1.08713. Tapi kalau dia break di bawah area support, maka akan menunjukkan kondisi penurunan ya, targetnya pasti akan lebih rendah daripada posisi saat ini, dan nantinya saya akan targetkan sampai di area berapa saya akan informasikan. Untuk sementara ini kalau kita tarik dari swing low to high ya seperti ini ya, minimal akan masuki di sisi 1.07521 sampai dengan 1.07285. Tapi ingat, kalau marketnya masih berada dalam area range ya bisa buy, bisa sell di area resisten ataupun area support. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan nih untuk analisa Euro USD. Kita akan berlanjut di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD juga sama ya, candlenya membentuk pola long legs doji ataupun spinning top, bergerak secara range. Dari sisi high 1.30.010, dari sisi low ada di 1.29392. Jadi marketnya masih berada dalam area range. Pengaruhnya cukup besar ya dari kondisi indeks dolar yang tidak terlalu menunjukkan aktivitas bullish ataupun bearishnya, artinya masih konsolidasi. Dan Euro GBP sampai dengan saat ini juga sama, bahkan batas breakout tidak berhasil di break dari body candle ya, baik di 1.29830 sampai dengan 1.29206. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, tentunya strateginya masih sama ya, dan saya melihat di sini juga masih bergerak dalam area bearish channel seperti ini ya. Saya akan tambahin lagi, belum ada perubahan, tapi tentunya bearish channel ini menunjukkan aktivitas dorongan bearish ya, yang bertahap, belum cukup signifikan. Cuman perlu saya tandain batas breakout 4 jam ya, ada di sini di 1.29461
Ya, menurut saya kalau area ini terjadi breakout body candle, tentunya kuat akan menuju dan menguji minimal previous week low-nya ya di sisi ini. Oke, untuk standby atas masih sama ya di area drop base drop yang sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Cuman hari ini Anda bisa pantau dari sisi 1.29461. Kalau area tersebut di break maka akan kuat menguji level 1.29069. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di mana pergerakan di sesi Asia kemarin ya terjadi lonjakan ya. Oke, tapi di satu hari perdagangan berhasil menutup daripada open gap up, dan sayangnya candlenya terbentuk long legs doji ya, jadi tidak ada perubahan, di mana dalam satu hari perdagangan tersebut buyer dan seller di sini sama-sama kuat membentuk level high di 153.87 dan low-nya tentunya lebih tinggi ya di 152.40, dan marketnya juga masih berada dalam area range. Secara keseluruhan masih terjadi momentum bullish dan pergerakan dari sisi hari Senin kemarin juga masih berada dalam area range. Oke, secara keseluruhan untuk hari ini ya saya akan fokus tetap ke level fair value gap di sisi bawah ya, karena saya melihat juga kondisinya market belum cukup bagus untuk apakah akan ada potensi dia berlanjut naik yang lebih tinggi. Kalau dia terjadi dorongan tanpa ada koreksi, maka yang perlu diperhatikan dari sisi low, high, low ya. Nah, itu adalah targetnya di 154.31 sampai dengan 154.83. Ini akan menjadikan target untuk pergerakan hari ini. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya yang bisa mendapatkan notifikasi dari Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.